Oke guys, balik lagi ya di channel Henny Fajar. Terima kasih sebelumnya yang udah mampir ke sini ya. Dan kali ini saya mau bikin konten tentang setup motovlog saya nih guys. Tentang setup motovlog ala saya yang ini sebetulnya cukup sederhana ya. Jadi saya mau ceritain dulu satu persatu. Saya biasanya tuh alat apa aja sih yang saya pergunakan ya untuk bikin konten motovlog, dan ini sebetulnya cukup sederhana banget nih guys. Dan nanti saya juga mau kasih tahu langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan gitu. Jadi yang pertama nih saya cuman pakai helm half face nih guys. Helm half face biasa ya, dan ini juga apa namanya, teman-teman juga mungkin banyak kali di rumah helm half face ya. Jadi helmnya bisa pakai helm apa aja, helm half face. Dan untuk kacanya nih ya, ini terlihat bolong ya di sini. Dan ini kenapa bolong? Jadi ini nanti rencananya saya mau pasangin adapter untuk mounting action kameranya nih guys gitu. Terus kenapa dibolongin gitu? Karena sebetulnya bisa kalau cuman pasang pakai lem aja gitu ya, atau double tape pakai 3M. Cuman buat saya sendiri sih, saya lebih pilih ini dibolongin dan nanti dipasang mountingnya supaya lebih paten aja guys, supaya lebih rigid gitu. Jadi gak khawatir kalau nanti kameranya bakal jatuh. Kayak gitu. Dan satu lagi, nah ini kameranya yang saya biasa pakai juga buat konten ya. Ini kamera Ycam Inter atau basic kali ya, ini yang tipe black. Terus karena ini juga udah di mod, jadi dia udah ada lubang untuk port audio 3,5 mm nih guys. Dan ini mic wireless, ini mic yang sudah di mod ya. Ini micnya sih banyak juga yang jual gitu ya. Yang penting dia ujungnya ini, portnya ini 3,5 mm nih guys. Dan ini yang saya pakai ini yang 2 garis ya, kelihatan nggak ya, itu 2 garis kayak gitu. Dan kemudian untuk saya pasang di helm itu, yang pertama saya pakai mounting ini guys, kayak gini bentuknya, kelihatan nggak ya, kayak gini. Dan ini namanya kalau nggak salah ini tripod adapter mount gitu. Ini yang saya ketahui ya namanya itu, dan saya juga taunya juga dari online shop. Namanya sih itu. Terus yang kedua ini yang saya pasang di sisi dalamnya ya, di sisi kaca helm ini juga kayak gini. Jadi ini dia ada ulirnya untuk nanti masukin ke sini ya, ke lubang ini pasangannya. Dan ujungnya kayak gini, ada apa namanya, ada rongganya. Dan ini rongga ini saya pergunakan untuk masukin ujung dari mikrofonnya nih guys. Jadi saya utak-utik aja, dan saya bikin paten pakai kabel tis nih guys, kayak gitu. Dan ya kurang lebih sih kayak gitu aja guys. Jadi oh ya, sampai lupa. Dan biasanya kalau misalnya saya nggak pakai mic yang bawaan dari Ycam Inter ini, saya juga biasanya pakai audio dari mic wireless nih guys, kayak gini nih, kayak gini. Terus apa namanya, ini kalau nggak salah mereknya itu waktu itu namanya apa ya, dari Tab Studio, tipenya G10 nih guys. Nanti saya juga mau kasih tahu juga cara penggunaannya gitu ya. Mungkin kayak gini dulu aja guys ya. Nanti sekalian saya mau coba rakit seperti apa sih bentukannya kalau nanti udah dipasang semua dari perangkat yang di sini ke helm ini. A few moments later. Oke guys, jadi inilah ya bentukannya dari setup motovlog saya setelah udah dirakit tadi ya. Jadi ya kayak gini. Jadi ini kameranya beneran cuma nempel aja nih guys di kaca helm. Jadi tadi dari mountingnya udah saya pasang semua, udah dirakit. Bentukannya ya kayak gini kurang lebih ya. Jadi simpel banget. Terus untuk perkabelan ini kita tengok ya. Jadi kayak gini nih. Jadi kabelnya saya libet-libet aja, tapi libet-libetnya juga harus hati-hati guys ya, supaya
dia nggak rusak apa namanya kabelnya. Jadi sebisa mungkin dibikin rapi aja dan nggak terlalu ganggu apa namanya jalur kabelnya gitu. Terus kemudian untuk ujung ininya ya, ujung micnya ini kan juga dia tertutup sama kaca helm, jadi harusnya dia juga aman ya guys dari angin ya. Jadi nggak terlalu noise gitu harusnya sih ya. Jadi kayak gini aja setup helm saya yang biasa pakai buat motovlog. Simple banget gitu, jadi cuma pakai helm half face. Dan mungkin buat para pemula ya kayak saya juga gini, ini bisa dicoba setup kayak gini dan nggak terlalu ribet-ribet. Yang penting kita bisa konten tipis-tipis aja, dan apa, semoga jadi pembelajaran juga ya. Yang penting kita kan dari prosesnya ini kita bisa belajar, siapa tahu nanti nemu cara yang lebih baik, yang lebih ideal lagi gitu. Supaya kita bisa lebih maju lagi guys dalam bikin konten, amin gitu. Oke guys, jadi sekalian saya mau jawab pertanyaan juga ya dari pertanyaan yang masuk nih di konten saya atas nama akun Pangili Nang Gunawan 2282. Jadi beliau bertanya kayak gini, Mas, buat naruh ke helmnya beli di mana gitu, dan apa namanya, dan mohon info linknya Mas, terima kasih. Nah, saya mau coba bantu jawab ya. Jadi yang pertama itu yang saya taruh di sini guys, yang tadi itu, yang di sini, ini namanya kalau saya lihat di online sih biasanya tuh namanya tuh tripod adapter mount gitu, yang ini tadi ya. Terus yang satu lagi itu yang buat di dalam kaca helm ini namanya mount to screw 1/4 inch kayak gitu. Jadi mungkin contohnya saya bisa coba taruh ya di layar kalau misalnya ini, biar lebih jelas. Dan untuk harganya yang tertara itu guys, kalau yang tripod adapter mount itu tertera sih harganya 3.500 nih. Cuman saya nggak tahu ya, ini mungkin harganya setiap toko online itu bervariasi. Dan kalau yang untuk mount tuh screw 1/4 inch itu harganya 5.000 perak guys, dan cukup terjangkau lah ya. Jadi tapi ya balik lagi, ini mungkin harga yang tertera ini setiap toko beda-beda ya, tapi kurang lebih dari bentukannya dan namanya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sebelumnya ya buat akun Pangili Nang Gunawan 2282 atas pertanyaannya. Ucapkan terima kasih. Dan satu lagi nih, ada pertanyaan dari dari atas nama Dan 1996. Saya biasa manggil beliau nih Bang Dani nih. Jadi beliau bertanya gini, masih pakai mic wirelessnya ya Bang gitu. Nah, jadi seperti saya bilang di awal, apa namanya, saya juga biasa pakai ini guys, pakai mic wireless nih Bang Dan ini. Jadi ini pakai Tab Studio tipe G10. Nah, jadi sekalian saya mau coba kasih cara penggunaannya ya, dan detailnya kayak apa gitu. Jadi coba sekarang pelan-pelan saya mau kasih tahu Bang Dan ya, kurang lebih kayak gini Bang. Jadi yang pertama itu karena ini mic wireless, jadi nanti audionya saya tidak pakai yang dari kabel nih Bang. Jadi kita pakai yang mic wireless. Dan ini kebetulan dia langsung di tag ya, jadi kita nggak usah nyalain atau install aplikasi apapun, jadi langsung bawaan dari perekaman ini aja aplikasi. Jadi langsung dipasang di sini Bang, udah dipasang. Terus ini ada tombol ya kecil nih, kelihatan nggak ya di kamera ya, tombol ini saya pencet lama, dan harusnya ini ada warna hijau nih di sini, kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau ada warna hijau nih harusnya dia udah on, sudah bisa digunakan nih Bang. Jadi nggak perlu install aplikasi apapun, dan langsung aja di handphone Bang Dani ini langsung aja cari aplikasi perekam nih Bang. Kalau saya di sini, dan saya coba tes ya. Ini coba rekam. Cek 123, cek 123, cek 123, dan ini kan kelihatan ya. Ini kan kelihatan ya, ada barnya naik turun, dan ini
dia sudah berhasil untuk merekam nih. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya kayak gitu ya. Jadi udah bisa ngerekam, langsung aja coba saya matiin. Dan kalau misalnya mau disimpan juga bisa, langsung dikasih nama atau di rename, pencet OK gitu. Kayak gitu Bang. Jadi sesimpel itu cara makainya. Dan gimana sih kalau buat make di motor gitu kan? Nah kalau pakai di motor gini aja Bang. Jadi di helm ini, di kaca ini saya juga saya selipin ini ada apa namanya, semacam lem double tip ya, atau 3M. Jadi sengaja saya pasang, jadi saya gunakan untuk kalau mau ngerekam pakai mic wireless ini Bang ceritanya. Jadi ini saya taruh di sini di kaca helm, dan ini sih biasanya dia cukup kuat ya, cukup solid karena ini ada lem 3M nya. Terus micnya menghadap ke dalam kayak gini. Jadi di dalam tuh jadinya ada 2 mic, tapi yang kepake nanti cuma 1 ya, yang mic wireless ini. Kayak gitu, mungkin tampilannya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Maaf ya, ini kalian juga ngerekamnya saya malam-malam nih di rumah, jadi ya dengan lighting seadanya gitu kan. Nah jadi tinggal kita tutup dan kita tinggal ngomong deh. Dan ini karena ketutupan sama kaca, dia harusnya dia aman dari angin gitu Bang. Kayak gitu, jadi tampilannya kayak gini gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan juga dari luar mic-nya, dan cuma kelihatan apa namanya, kameranya doang. Dan ini salah satu setup motovlog ala saya yang cukup simple. Mungkin terlihat sepele gitu ya, tapi ya ini cukup manjur ya buat konten tipis-tipis aja. Dan semoga pertanyaan dari Bang Dani itu bisa terjawab oleh saya. Ya seperti ini aja, kayak gitu. Ini tampak depan dan ini tampak samping. Oke, jadi nanti setelah ini saya coba mau tes ya di jalan seperti apa hasilnya, supaya nanti teman-teman dan dan Bang Dani dan satu lagi itu bisa ngelihat hasil audionya seperti apa gitu. Oke Bang, terima kasih ya. Kita lanjut untuk tes di jalan. Day 2. Oke guys, sekarang saya udah di jalan ya. Saatnya kita ngetes hasil video atau angle dari video serta audionya untuk setup motovlog ini ya. Jadi di video yang sekarang ini, yang lagi di jalan ini, saya menggunakan dua mic ya. Yang pertama mic kabel dari mic modifikasi ya dari Yicam ini, dan yang kedua saya menggunakan mic wireless Staff Studio G10 ya guys, seperti yang tadi udah dijelaskan di awal video. Dan ini mungkin nanti saya sambil ngomong ya, jadi nanti audionya nanti saya gonta-ganti ya, dari kabel, dari mikrofon kabel ke mikrofon wireless, apa namanya. Jadi teman-teman bisa tahu perbedaannya seperti apa gitu ya, sama angle videonya kalau saya setup motovlog saya seperti ini nih guys. Jadi seperti saya ulang lagi ya, seperti di awal video tadi. Jadi setup motovlognya itu kamera Yicam ini saya pasang di kaca helm seperti yang udah dijelaskan di awal. Dan sebetulnya guys, ini juga tidak nutup kemungkinan ya, kalau misalnya teman-teman punya action kamera lain bisa juga dipasang di kaca helm tersebut. Dan khusus kalau untuk apa namanya action kamera dari Yicam itu, dia kan udah ada port untuk modnya ya, apa namanya, kabel mikrofon untuk modnya gitu. Jadi bisa langsung dipakein mikrofonnya seperti yang saya jelaskan di awal. Tapi kalau misalnya teman-teman punya action kamera lain mungkin seperti GoPro atau mungkin seperti apa ya, Insta360 gitu kan, atau DJI juga bisa nih guys. Jadi nanti audionya itu kalau teman-teman belum punya kabel mikrofon kabelnya kan, karena kalau kamera kayak gitu kan harus pakai adapter lagi ya untuk mikrofonnya, bisa diakalin guys pakai mikrofon wireless kayak saya gini nih. Jadi ini sangat fleksibel juga ya buat action kamera lain ya. Jadi seperti inilah guys ya hasilnya kalau saya ngevlog pakai Yicam.
Dan kebetulan ini saya juga ngevlognya ini atau ngerekamnya ini di sore hari nih guys. Ini udah sekitar jam setengah 6 malam lebih kali ya, dikit lagi mau beduk maghrib nih. Dikit lagi mau buka puasa, jadi mungkin pencahayaannya udah agak-agak redup gitu ya, udah nggak gitu terang. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan mungkin kalau tampak di layar kalau kameranya goyang-goyang juga karena malum ya guys. Karena juga kamera ini kan belum ada fitur stabilizernya, jadi mungkin masih goncang-goncang gitu ya. Hasil kameranya gitu, hasil videonya ya. Jadi seperti ini guys ya. Ini yang saya biasanya untuk konten kayak gini setupnya, dan ini juga hasil video seperti ini. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya hasil seperti apa, serta hasil dari audionya. Ini saya coba dua mode ya, yang satu mikrofon kabel dari modifikasi dari action camera iCam, dan satu lagi mikrofon wireless ya dari TAF Studio G10. Dan dua-duanya ini mic-nya saya pasang di kaca helm juga nih guys, seperti yang udah saya jelaskan di awal konten ini gitu. Gimana guys menurut kalian? Ya kalau menurut saya sih ini lumayan lah ya, untuk setup motovlog yang simple, yang sederhana gitu ya, khusus buat pemula sih ini mungkin boleh dicoba. Karena saya juga masih pemula juga guys, jadi ini siapa tahu ini bisa jadi salah satu info juga buat teman-teman mungkin kalau yang mau nyoba juga gitu. Dan ini saya terpantau di daerah mana nih ya? Saya di daerah Jakarta Barat nih guys, di daerah Kembangan ya. Di daerah mana nih? Kayaknya di daerah Puri Indah nih, Jakarta Barat nih. Ya seperti inilah ya. Oke guys, jadi kayak gini dulu aja mungkin videonya guys ya. Jadi semoga ini bisa memberikan secercah informasi dan pengetahuan sedikit gitu ya buat teman-teman semua, cara setup motovlog yang sederhana beserta juga dengan hasil video dan audionya. Oke guys, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara gimana? Dengan cara biasa, dengan cara like, share, dan subscribe di video ini ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.